Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini kita masuk materi tentang membuat media pendidikan gizi. Tapi sebelum kita membuat, teman-teman nanti akan create, kita akan coba belajar kenapa sih pendidikan atau edukasi gizi itu butuh media. Nah, selama ini yang teman-teman tahu kalau kegiatan edukasi di lapangan atau penyuluhan di lapangan, media yang digunakan apa? Paling sering leaflet, apalagi kalau di khusus ini posternya banyak di setiap bibir ada posternya. Tak dibaca atau enggak ada. Terus leaflet juga banyak yang minta ampun. Di rumah sakit hampir semuanya itu pakai leaflet dan leaflet yang banyak banget. Ada lagi leaflet poster paling sering PPT, presentasi ya, berarti dengan media elektronik. Di rumah sakit nggak mungkin karena nggak mungkin kita bawa LCD ke setiap bangsal gitu tuh. Kalau di puskesmas mungkin juga nggak mungkin, tapi ketika mereka keliling ke lapangan, mereka keliling ke posyandu atau mereka keliling ke warga, bisa jadi ada gitu. Penyuluhan dengan PowerPoint. Itu butuh banyak piranti ya, kabel harus diulur-ulur dan lain-lain. Ada lagi yang pernah ke puskesmas tahu waktu itu, waktu PKM bareng-bareng gitu, teman-teman tahu ya, betul? Yang posyandu itu ada apa yang sering dibagikan atau sering diberikan selain leaflet sama poster? Brosur, apa bedanya brosur sama leaflet? Brosur sama leaflet apa itu? Kalau leaflet dia bisa dibolak-balik di tekak-tekuk gitu toh. Kalau brosur kadang mungkin cuma setengah lima gitu toh, sakler gitu doang. Laundry baru, kos-kosan baru dan yang lebih di pinggir jalan seperti itu. Oke, ada lagi. Atau kalau selain itu yang teman-teman nanti kembangkan, kelompok satu berencana ngasih edukasi apa? Medianya apa? Kelompok satu itu mana? Nah, cantik Kak. Pakai poster sama brosur. Ada preferensi tersendiri kenapa pakainya itu? Oh, 50 gram. Kelompok dua, poster sama brosur. Kelompok dua, tidak ada yang mau mengaku. Mau rencananya mau medianya apa? Atau leaflet atau brosur. Kelompok tiga, ya Mbak, pakai leaflet. Oke, pakai leaflet. Leaflet, poster, sama apa tadi Cantika? Brosur. Oke, leaflet, poster, brosur. Kelompok empat, itu aja. Empat. Berapa Mbak? Ini apa? Oh, oke. Leaflet, leaflet sama benda nyata. Benda nyata. Contoh. Kalau leaflet itu kan dua dimensi. Semua yang tadi disebutkan leaflet, poster itu kan dua dimensi. Kalau benda nyata ya tiga dimensi. Benar-benar benda tersebut. Oke, kelompok kelompok lima. Oke, Mbak. Oke, benda nyata juga ya. Bukan dummy ya. Dummy itu apa namanya? Dummy itu tiruan, bukan ya benda. Dummy itu tiruan, maket, food model itu dummy. Kelompok 6. Kelompok 6 saya tadi tidak ada. Oh, belum datang. Kelompok 6
Oh, PPT sama poster. Oke, kelompok 7 apa Mas? Lihat. Oke, lihat artinya nanti tinggal lihat presentasi lipat. Oke, oh, karena di kelas ya. Kelompok 8, lihat juga, PPT juga. Kelompok 9, atau pakai enggak pakai yang lain ya, enggak pakai fisik, enggak pakai fisik seperti teman-teman. Oh, full pakai multimedia ya. Pastikan alat-alatnya ada. Kelompok terakhir 10. Kelompok 10. Oke. Teman-teman di sini hampir 10 kelompok, hampir semuanya bikin dua benda, bawa dua benda, dua hal gitu ya. Ada yang satu elektronik, ada yang satu fisik, silahkan. Kalau mau dua-duanya fisik juga silahkan. Kemarin ketika saya ke Bangsal HD, saya pakai dua fisik. Yang pertama, teman saya megangi pakai lembar bolak-balik seperti itu, dibolak-balik poster tuh modelnya. Yang kedua, keluarga dibagikan leaflet. Informasi di leaflet sama di lembar bolak-balik kira-kira sama atau beda? Sama plek sama, cuma bentuknya beda atau ada sesuatu yang berbeda? Tentunya harusnya ada sesuatu yang berbeda atau lembar bolak-balik tentu lebih bisa banyak gambar, memuat banyak gambar, banyak ilustrasi dan yang lain. Kalau leaflet ya, kalau itu dikasih leaflet, leafletnya berlembar-lembar, nggak cukup. Nantinya jadinya booklet, ya, jadi buku kecil. Itu nggak kayak gitu. Sehingga kemarin kami menggunakan dua media itu karena asumsinya ada informasi yang mereka bisa bawa pulang, relatif lebih lengkap dengan leaflet, tapi ada informasi yang lebih menarik buat dilihat dan diamati dengan lembar bolak-balik. Kebetulan semester ini saya membimbing 5 mahasiswa yang penelitiannya tentang media edukasi. Jadi di rumah sakit mereka menggunakan media, tidak lagi atau mereka tujuannya adalah mengkritisi penggunaan leaflet. Leaflet itu tulisannya isinya cuma tulisan tok, gambar mungkin cuma hiasan, nggak banyak. Lebih banyak tulisan. Orang kalau baca media isinya tulisan tok, apakah interest? Nah, makanya mereka teman-teman senior kalian mencoba untuk membuat media yang baru, nggak cuman leaflet, karena leaflet dikaji lebih lanjut ternyata nggak begitu efektif meningkatkan pengetahuan. So buat teman-teman tadi yang berencana pakai leaflet, prepare ada media tambahan, jangan ngandelin leaflet aja karena leaflet isinya cuma tulisan, mayoritas isinya tulisan, gitu ya. Nah, di sini media kalau media terus satu media. Kenapa harus pakai media? Karena bisa jadi informasi yang kita sampaikan dia nggak paham. Ada barriernya. Saya menyampaikannya bahasanya terlalu medis, misal, kepada teman-teman keluarga pasien yang mungkin tidak punya latar belakang pendidikan khusus, kesehatan misalkan. Jadi mereka nggak paham. Informasinya terlalu tinggi bahasanya, terlalu fikih. Tapi bisa juga dari pihak pihak sasaran, mereka ternyata kurang daya tangkapnya kurang. Saya sudah mencoba pakai bahasa manusia yang sebaik-baik, yang pakai bahasa enak, yang pakai bahasa yang semoga lebih mudah dipahami. Tapi ternyata sasarannya memang dari kelompok yang daya tangkapnya kurang pas. Maka butuh media. Nah, ini jadi kita membutuhkan media sebagai solusi di dalam komunikasi karena saya menyampaikan sesuatu, kalian menerima sesuatu. Hanya ini kalau kuliah itu nggak pakai media PowerPoint, saya cuma lisan saja. Ini teman-teman 10 menit, Pak. Tapi habis itu, tapi itu sesuatu yang memperantarai pesan. Di sini saya membuat 3. Saya
tidak mampu menyampaikan informasi. Di kelas kemarin ngejelasin tentang saya. Nah, kami buatin ketika di kesempatan kedua saya gitu. Nah, mereka malah menjelaskan tentang metabolisme. Metabolisme bicara. Kira-kira keluarga paham. Kalaupun paham, buat apa memahami itu? Karena mereka tidak butuh informasi tentang metabolisme. Mereka butuhnya informasi. Saya harus mengurangi 4 saya nggak butuh informasi tentang itu. Kalau ginjalnya nanti metabolisme protein dengan semua metabolisme protein itu ada di albumin menyebabkan retensi cairan bikin dia udem. Cuma kalau gagal ginjal jadi udem. Nangkep ya? Buat apa mereka tahu itu? Tidak perlu. Sehingga ketika ngasih edukasi besok, ketika kelamaan ngasih edukasi, nggak semua hal yang kalian tahu warga masyarakat harus tahu. Kita memang itu bukan esensi utamanya kalian masih. Ya, nutrisionis kurang mampu menyampaikan pesan. Atau yang kedua tadi saya sampaikan daya tangkap, daya pendengaran, daya pemahaman dari klien itu low, nggak bisa mendengarkan, nggak bisa mendengar dengan baik. Itu mbak kalau pakai PPT nggak bisa lihat dengan jelas. Terus mau ya, kalau pakai PPT lansia ini nggak melihat dengan baik, berarti dari sudut pandang kasar atau kelasnya gitu ya, yang pakai kelas itu tadi 50 ya. Ada lebih dari 50 sasarannya. 50 itu kecil loh, kalian aja baru 30, 40. Ada lebih dari 50 Mbak Mas. Sasarannya lebih dari 50. Berapa? Oh, baru satu. Kalau kelasnya gede, medianya kan butuh lebih banyak, lebih besar, lebih jelas. Ya kan? Coba bayangin kita kuliah di aula sini, tapi yang sini masih pakai yang tancap ke biasa. Informasinya nggak banyak. Apalagi media mengatasi hambatan apalagi selain dari sudut pandang saya yang tidak bisa menyampaikan dari sudut pandang sasaran yang tidak bisa menerima, jumlah mereka terlalu banyak sehingga butuh media yang sama. Kalau tahun lalu ada Zoom kan berarti berapa ratus orang pun bisa menerima dengan baik saat itu Pak. Nah, sekarang kira-kira media itu menjadi solusi untuk masalah apa aja? Apa contoh masalah yang bisa diselesaikan dengan media? Ini Pak. Ini soal ujian. Agak setelah terus yang keuangan ada yang keuangan dan keuangan yang ada ya oh iya ada keterbatasan keuangan itu bisa pakai media yang bisa apa yang ada oke Pak bagus Pak ada masalah keuangan di sini mungkin dulu ketika orang-orang masih di masa pertama ini Pak tidak pernah kegiatan tatap muka secara tidak langsung sekarang sudah ada kegiatan kayak oke masalah keuangan bagus ada lagi media itu mengatasi masalah apa
dalam bentuk penyuluhan, edukasi, itu media jadi solusi untuk masalah apa? Ayo, berpikir kritis. Apalagi selain tadi ruangan, kemampuan penyampaian nggak baik, kemampuan menerima nggak baik, jumlahnya gede. Apalagi coba, karena ini soalnya gampang, no rewards. Cuma ucapan terima kasih dan selamat. Apalagi apa yang membuat atau masalah apa yang bisa diselesaikan dengan hadirnya media yang tepat medianya. Kalau medianya salah tentu ya nggak bisa menyelesaikan masalah. Apa? Bisa berpendapat? Siapapun boleh. Ya, nanti itu akan membuat kalian akhirnya berpikir kayaknya media jangan cuma leaflet, poster, atau booklet ataupun media tadi kalian sebut. Kan berpikir kayaknya saya ingin membuat media dalam bentuk lain. Karena masalahnya ada aja. Jadi teman-teman ketika materi ini silakan terapkan di rencanamu besok. Ya, ini langsung ke aplikasi. Jadi kalian langsung menganalogkan ke case masing-masing. Yang pas ke orang-orang lansia ya nggak usah mikir ke anak SD yang ribut ke sana sini. Nggak mungkin lansia jalan-jalan terus percaya. Ya toh? Lansia kan nggak mungkin jalan-jalan ke sana sini. Lari-lari, teriak-teriak, lempar-lemparan itu kan nggak mungkin. So, masalahnya pasti beda-beda. Kalau kalian sesuai dengan masalah atau sesuai dengan sasaran kalian, media tujuannya buat apa? Sebelum kita move ke slide ini nggak move dengan slide pertama. Ini nggak misalnya di sini ini kegiatannya namanya apa kalau yang ini? Apa bedanya sama yang bawah? Yang atas apa? Yang bawah apa? Angkat tangan. Yang atas itu kegiatan apa? Yang bawah itu kegiatan apa? Apa yang membedakan keduanya? Saya pernah menyampaikan ini sekilas di mata kuliah ini ataupun mata kuliah yang lain semester ini. Yuk, angkat tangan. Mbak Citra, Cika. Oke. Apa bedanya konseling sama edukasi tadi Mbak Cika menyampaikan yang atas adalah edukasi, penyuluhan, pendidikan. Kalau yang bawah konseling karena sifatnya individu. Ada yang membedakan di antara keduanya Mbak? Ini mereka ini pakai lembar bolak-balik bawah pakainya. Kira-kira apa yang membedakan keduanya? Apa Rai? Lebih banyak ngomongin kalau yang keras. Materinya banyak ngomong. Dia ngomong terus mereka ngomong apa tuh bapaknya. Nanti yang penting pukul aja. Kalau yang bawah siapa yang banyak ngomong? Klien. Selain itu klien, tapi kalau dirawat itu kita kasih itu tidak ada klien. Jadi yang di sini banyak ngomong klien yang beliau hanya ini ya klien mana? Nah, mungkin yang ini ya yang klien. Ini mungkin klien. Dia hanya eh, kliennya mau banyak ngomong, nah edukator yang melakukan konselornya dia menjelaskan banyak. Oke, ini media tujuannya. Hampir semua kegiatan memerlukan media, walaupun kita mungkin nggak sadar itu adalah media. Ya, tadi kayak kelompoknya Cika mau bikin kuis, mau bikin pre-post test misal, mau bikin informasinya tercantum secara tidak sengaja lewat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Tanpa sengaja mereka sudah menjawab pertanyaan dan pertanyaan itu adalah informasi sebenarnya.
Yang pertama memperjelas pesan, biar nggak terlalu verbal. Kan dibayangin aja satu kelas, satu jam pelajaran, 100 menit misalkan, isinya cuman ngomong tok, tok ngomong, dosennya rampu-rampu, kebetulan ini lagi full, ngomong aja. Kalaupun pakai PowerPoint, isinya koran. Oh ya, koran kolom baris itu loh, optimal banget itu. Mungkin bahkan disingkat-singkat. Kata-katanya singkat. Pernah ada nggak biasanya disingkat kata-katanya itu? Tidak TDK, nggak dengan DG, misalnya kayak gitu. Ada. Disingkat-singkat kayak gitu. Memang ini SMS. Dulu kan SMS harus disingkat dari dua. Ya, biar nggak terlalu verbal, biar nggak terlalu ngomong. Jadi butuh media bentuknya. Kalau nggak terlalu verbal, maka medianya adalah media bentuknya biar nggak terlalu verbal, biar nggak banyak ngomong, maka medianya bentuknya visual. Kalau banyak ngomong kan denger. Bapak ngomong apa? Saya nggak dengar Pak mau ngomong apa. Kalau pakai visual dengan mata. Jadi ketika ada informasi sebenarnya semakin banyak organ kita yang pakai. Saya ngomong kalian kan dengar. Asumsinya kan kemarin dicek juga nggak ada gangguan pendengaran gitu toh. Satu itu. Yang kedua melihat. Melihat kan artinya mata dipakai. Nah, syukur-syukur teman-teman juga ikut nyatet. Ternyata bawa laptop, buka HP, ternyata isinya adalah dengan tugas yang lain. Itu jadi masalah. Semuanya tertuju pada sini, tapi otaknya nggak ada di sini. Jadi nggak bisa nyambung. Ya, ada distraksi luar biasa di sini. Itu yang jadi permasalahannya. Di sini tidak terlalu verbal. Jadi utamakan pakai media visual. Boleh gambar, boleh video. Tadi ada yang menyampaikan di sini ada video, film boleh pakai film. Jadi kalian kayak dulu ada filmnya dua garis merah, dua garis biru, lima nokta merah. Ada dua garis biru. Katanya itu menjadi film yang mengedukasi tentang bahaya atau risiko dari seks bebas. Jadi nggak usah ngomong banyak-banyak, nggak usah ngomong bahaya seks bebas adalah ini. Nggak usah ngomongin. Pakai aja film. Kita, terus kan ada lanjutannya kalau nggak salah. Iya. Apa itu lanjutan? Satu garis biru sekali. Oke, itu edukasi bisa lewat film, bisa juga lewat lagu. Maka kalau bergizi pangan ngasih edukasinya lewat lagu. Sampai nyewa Ikke Nurjanah buat nyanyiin lagu gizi seimbang. Nyanyi dangdut, nyanyi gizi seimbang. Coba kamu bayangin ketika ada di Tugu besok kalau ada kegiatan apa, Ikke Nurjanah nyanyi itu. Oke, tapi pakai lagu. Jadi biar nggak terlalu verbal. Kemudian ada keterbatasan tadi Mas Alta sudah bagus ya menyampaikan ada keterbatasan soal ruangan. Ruangannya terbatas. Soal waktu juga. Saya merekam. Kalau teman-teman ada yang mungkin nggak hadir di sini, bisa melihat lagi nanti media. Jadi ada media yang untuk mengatasi masalah waktu, saya sekarang nggak bisa hadir. Untuk mengatasi tenaga, kira-kira apa media yang untuk mengatasi tenaga? Media untuk mengatasi tenaga, masalah tenaga. Butuh media. Apa medianya? Contoh, apa? Iya. Bayangin, saya kalau ngomong, tetap idealis. Nggak mau pakai mic, tapi ngomongnya di langsung. Atau di halaman. Besok atau ketika upacara tanggal 2 ada upacara besok ya. 2 pagi ada upacara, Bu Yulia Wardani nggak usah pakai mic. Hemat listrik, sayangi bumi. Bisa teriak-teriak. Nggak bisa. Malah capek sendiri. Yang teriak-teriak biar pemimpin upacaranya aja. Itu pun cuma 2 kata, 3 kata doang. Tetap. Cuma kalau kuliah pakai teriak-teriak, Bu marah. Enggak, ini bawaan kalau memang kayak gini. Ada masalah daya indera. Pernah lihat huruf Braille?
Pernah di TV? Pernah di apa? Di rumah sakit. Dalam apa? Oh, oke. Bentuknya mirip tekel warna kuning yang ada di trotoar. Ada jendolan-jendolan itu. Jadi teman-teman yang tunanetra, ya dengan tongkatnya misalnya kalau dengan jalan, dia bisa melihat oh ini harus stop, berhenti, belok dan yang lain dengan tackle yang muncul apa tonjolan-tonjolannya. Huruf Braille juga sama. Ada kalau saya nggak salah ada Al-Quran Braille, ada kami berencana di sini baru ide bikin media edukasi gizi tapi dalam bentuk huruf Braille. Karena teman-teman yang tunanetra juga butuh informasi gizi. Sampai detik ini belum ada yang membuat. Jadi waktu itu kami punya rencana itu, punya media huruf Braille. Dan tentu kalau teman-teman yang bisa melihat dengan jelas, video sudah tunjul-tunjul jelas. Tapi buat informasi teman-teman untuk tunanetra itu informasi yang sangat bagus karena mereka bisa memperhatikan itu dengan baik. Oh, nggak bisa mendengar dengan jelas, oh bisa melihat. Nggak bisa melihat dengan jelas, oh bisa disampaikan dengan pendengar atau dengan perabaan tadi karena mereka lebih sensitif di situ. Nah, untuk mengatasi indera. Kemudian dengan gairah belajar, interaksi lebih langsung. Misalkan tadi Mbak kelompok sini ada Bapak dengan dia. Mbak itu juga saya salah namanya kamu kemarin, jadi saya langsung bilang namanya oh bukan yang B, yang B. Ya, menyampaikan bahwa makanan secara langsung. Kalau bawa makanan secara langsung sama seperti kelompoknya Elena tahun lalu saya ingat. Dia bawa buah potong. Tapi potongnya di sana. Jadi anak itu dilibatkan melihat buah aslinya seperti apa. Terus dipotong dan diajari cara nyuci. Buah dicuci misalnya. Anak-anak jadi interest. Daripada langsung bawa dalam bentuk plastik atau tumbler seperti itu. Mereka ini opo, kok bentuknya semua kotak, cuma beda warnanya aja. Mereka nggak interest. Mereka bentuknya ini loh buah asli, nanas, mangga, melon, pepaya, pisang, jeruk gitu misalnya. Bentuknya beda-beda, warnanya beda, rasa aromanya beda. Ada interest ketika ada interaksi lebih langsung. Dan mungkin pasien sama klien kalau dengan media bisa belajar sendiri. Misal kalau dibagiin. Besok kalau teman-teman mau pakai leaflet, jadi pakai leaflet. Jangan, Pak, bagi. Pelit banget gitu ya. Fix di pulang. Pulang balik. Kalau kopinya agak kurus, gitu. Cuma scan-scanan. Dibagi biar mereka bisa belajar di rumah masing-masing. Ya. Jangan terlalu pelit. Terus ini yang paling penting. Kan kalau penyuluhan atau edukasi nggak cuma satu orang. Iya kan? Jangan-jangan kuliahnya bareng, pemahamannya Berlin sama Francis Kawit ya. Ternyata beda. Duduknya nggak jejer. Padahal saya menyampaikannya juga sekali saya nggak. Kan nggak gitu juga. Jadi ada persamaan persepsi. Informasinya ditangkap sama. Ketika saya menyampaikan A, sisi sini paham. Menyampaikan A, sana juga paham. Jadi ada penyamaan persepsi, pengalaman juga sama sehingga teman-teman pengetahuannya harapannya sama. Tapi apakah endingnya sama? Enggak. Saya sudah berusaha sebaik mungkin, tapi ternyata daya tangkapnya beda-beda. Yang satu bisa langsung teng paham gitu. Pak sudah Pak, cukup satu slide saya sudah paham. Tapi yang satu lagi, ambil diputar lagi, YouTube-nya diputar, putar terus itu sampai viewersnya banyak. Ternyata nggak paham-paham. Nah, itu jadi masalah di sasaran atau justru di medianya. Nah ini informasi jadul banget ya, tetapi kontribusi media belum begitu banyak berubah.
edukasi jadi lebih menarik, jadi lebih seragam, kemudian jadi lebih pendek waktunya, hemat tenaga juga, dan ya peran kita sebagai teman-teman sebagai calon nutrisionis, sarjana gizi, kalian jadi lebih terfasilitasi kegiatan edukasi. Ini ya, ini namanya kerucut pengalaman dari Edgar Gill. Mohon maaf kalau mungkin tidak begitu jelas, tapi teman-teman ya itulah mungkin permasalahannya ada di mata kalian. Sudah pakai media, tapi kok belum begitu jelas. Oh, penggunaan medianya, warnanya, nah, kan berarti ada masalah dengan medianya. Pak, dindingnya getar. Ini kan dindingnya getar. Ini nggak bisa melihat dengan baik itu fokusnya, matanya jadi ikut getar. Nah, ini tapi di sini teman-teman bisa melihat dari sini. Ujung, kalau kita cuma membaca, kalau medianya cuma leaflet, isinya cuma tulisan, tok, fone podo kabeh, Times New Roman kabeh, rata kanan rata kiri, mepet, pet, 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 satu spasi, justify-nya pet, optimal Pak. Maka pemahaman mereka hanya sekitar 10% dari materi yang diberikan. Kalau cuman baca. Tapi kalau teman-teman tadi disampaikan pakai leaflet Pak, tapi saya juga mau pakai PowerPoint. Kalau PowerPoint kan enggak. Adik-adik dilihat ya, sudah dibaca, sudah, oke, lanjut. Kan enggak kayak gitu kan? PowerPoint itu kan untuk membantu kita ngomong banyak. Jangan sampai di dalam PowerPoint, ya teman-teman ini Edgar Gill bikin kerucut pengalaman. Saya dapat. Nah, misal isinya kan tulisannya tanpa gambar, ya, ada gambar sedikit tetapi putih kuning doang. Tulisan. Terus saya dari awal ngomong, teman-teman gizi semester 6, peserta kuliah pendidikan gizi, fungsi media gizi. Fungsi media pendidikan gizi ada 5. Di slide ini cuma ada 5 saya tulis. 1, memperjelas pesan tidak terlalu verbal. 2, bla bla bla, klien atau peserta edukasi. Oh, saya jadi klien, saya ngomong, Pak, saya sudah kuliah. Maka disampaikannya bukan ini. Nah, teman-teman kalau besok presentasi jangan baca slide-nya tok, kasih sesuatu yang lain yang mungkin tidak ada di dalam slide presentasi kalian. Karena slide ini hanya sebagai poin saja untuk membantu teman-teman ngomong. Syukur kalau isinya cuma gambar-gambar aja, ilustrasi kecil-kecil seperti itu, nggak banyak tulisan. Ya, yang kemudian kalian mendengar. Kalau ada mendengar, ada membaca, maka mereka bisa memahami lebih gede lagi 20%. Nah, kalau nanti kelompok ada beberapa kelompok yang menyampaikan kalian membawa do the real things, mau pakai praktek langsung atau mau bawa bahan nyatanya, itu ternyata lebih bisa memahami 90% lebih baik dan mengingat 90%. Kalau bawa bahan menunjukkan yang nyata, melakukan, itu ternyata bisa sampai 90% dia akan lebih paham daripada hanya mendengar ataupun membaca. Nah, maka ini di sini. Ini maknanya kalau hanya ngomong, kalau hanya visual itu hanya bisa paham 20%. Saya yang akan melakukan adalah saya melakukan recording audio visual. Itu juga ternyata belum optimal. Maka biar bisa optimal harus ada pengalaman langsung. Apa bentuk pengalaman langsung yang saya ajarkan di mata kuliah ini dibanyak? Di mata kuliah pendidikan gizi, apa pengalaman langsung yang saya ajarkan ke kalian atau saya ajak kalian berdinamika dalam bentuk apa contohnya? Pengalaman langsung. Widya. Iya.
Salah satunya itu. Karena dulu ketika saya cuma nyuruh, bikin proposal, tapi nggak usah dilakukan. Karena dulu kan kena COVID tuh. Angkatan pertama yang dapat mata kuliah ini, waktu dia semester 6 kena COVID angkatannya. Jadi nggak bisa ke lapangan. Masih edukasinya ke siapa? Ya saya udah ke saya aja, SAP-nya atau proposal. Dia cuma bisa bikin aja. Tapi kalau ke lapangan langsung tahu bahwa ternyata orang-orang sama-sama lansia, apakah responnya akan sama besok di lapangan? Bukan lah. Settingnya mereka berbeda kok. Sama-sama anak SD ataupun SMA, SMK, misalnya itu belum tentu sama hasilnya. Hingga ada pengalaman langsung bikin media. Kalau dulu, karena masih keterbatasan, teman-teman ketika membuat media, ambil leaflet dari Kemenkes, download. Dapat pengalaman apa ketika download? Ya nggak dapat apa-apa. Orang sudah jadi kok. Pak, saya kan mau ngasih edukasi tentang diabetes. Ada leaflet diabetes dari Kemenkes. Terus, ya saya perbanyak, Pak. Saya bagikannya itu nanti rencananya. Kan cuma melampirkan aja. Ketika ditanya banyak tentang leafletnya, nggak tahu apa. Sehingga pengalaman langsung inilah harapannya teman-teman bisa lebih paham apa yang kalian pelajari. Nah, ini poster. Saya ngambil di media, di Instagram, teman-teman gizi di seluruh Indonesia yang pernah ikut lomba poster. Ini juara 1, juara 2, juara 3. Tapi di event yang sepertinya berbeda-beda. Ya juara 1 di event yang berbeda-beda. Kalau saya tidak salah saat itu. Kalian bisa lihat ini contoh poster yang menurut juri bagus. Menurut juri lomba tersebut gitu ya. Ini bukan buatannya teman-teman gizi Stikers, bukan. Ini punya entah siapa, saya lupa. Ada kecil-kecil yang di bawahnya ini ada informasi namanya. Ini contoh poster. Sehingga ketika nyontok poster kayak gini, ukurannya mau segede buku. Kalau segede buku lihatnya pakai lupa. Itu terlalu kecil. Maka dicetak gede. Teman-teman pernah punya pengalaman nyetak kayak gini ya? Itu punya kalian. Ya kalian nyetak-nyetak gini enggak? Oh, bukan, maksud saya karya kalian bukan. Karya kalian. Cuman segede itu. Bukan, maksudnya ukurannya cuma A3 doang. Huh? Ada yang A2, ada yang A1. Biar semeter gede. Apa kelemahan kalau printnya nyetaknya ukuran A3? Ya, ya. Ini asal ini 2 kali A3 tuh. Jadi A2. Jadi A3 kalau dikali 2 ini jadi A2. Oh, mungkin ini A1. Ini kalau dibagi 4 kan 4A. Apa bedanya? Kalau kalian bisa lihat deh, yang satu ukuran A1 ini ada poster tentang visi misi, yang satu adalah tentang apa? A3. Saya nggak bisa lihat dengan jelas. Apa kira-kira kelemahannya yang A3 kalau ukurannya sekecil itu? Nggak bisa dilihat sih. Kayak lukisan Mona Lisa sendiri. Saya pernah lihat sendiri di Louvre, Prancis, di Paris. Lukisan Mona Lisa itu masih di gambar juga. Masih itu tuh. Cilik mentik. Nggak bisa dimana. Kalau dilindungi. Dia cuma segede itu. Dan cantik. Kecil banget. Nggak jelas. Lupa isinya orang banyak foto. Segede itu. Nggak jelas. Informasinya nggak jelas. Kalau saya harus membaca dengan baik, saya harus mendekati. Apalagi apa bedanya poster ini? Ada buatan salah satu dari kalian kan? Ini posternya ini buatan salah satu dari kalian bukan? Iya, Yoko. Buatannya siapa? Tidak apa-apa, jangan malu. Sebenarnya buatan saya, Pak. Nggak apa-apa, ini buatan siapa? Ada tulisan. Ada namanya, Pak.
Orang dia mau lihat informasi itu sampai, apalagi kita mau membacanya atau mau dikritisi, coba dikritisi ini. Apa yang bisa dikritisi dari dia? Karya ini. Saya nggak ngomong yang nulis. Karya ini apa yang diproduksi selain ukuran? Warnanya kenapa? Dasarnya itu juga gelap, tulisannya juga gelap. Oke. Apalagi komentator tuh coba bikin, misalnya yang bikin Berlin itu tuh. Oh. Tapi teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini tentu juri punya pendapat lain ya, silahkan saja. Tetapi ini yang menang saat itu. Di sini kalau kita bisa lihat, ya memang tulisan kecil-kecil, tapi dia di print atau dia printable yang ukurannya bisa diukur sampai gede tanpa pecah, misal seperti itu. Ya, warnanya cenderung beragam, informasi tulisan ada, tapi gambar yang mendukung tulisan itu juga tersedia di sini. Ya, tidak terlalu rumpuk, ini tidak terlalu rumpuk, tapi kalau yang ini mungkin ini rumpuk. Terlalu padat dengan informasi. Misal seperti itu. Ya, jadi nanti teman-teman silakan membuat edukasi. Medianya seperti apa. Saya waktu mendapat tugas seperti ini dulu ketika saya kuliah, media yang saya gunakan karena poster itu waktu itu namanya Prof. Sultan. Mau bikin media apa? Saya belum jawab. Pasti poster. Kalau poster auto B nilainya. Boksa api-api itu nggak be poster B. Kenapa? Karena semua orang dari zaman 2020-2003 angkatan pertama bikinnya poster. So apa yang baru? Apa yang menarik dengan poster? Tidak ada waktu itu. Dan bisa jadi kalau saya waktu itu sasarannya anak SD. Anak SD yang saya cerita penjual makanan marah-marah. Sudah cerita ya. Kamu sama gitu di desa. Jadi saya kumpulin kepala sekolah, guru, penjual cilok, penjual itu. Itu saya pakainya bukan poster. Dikiranya pakai poster karena pakai poster. Mungkin oh iya terima kasih, gambarnya bagus sama anaknya disobek. Buat dolanan dan yang lain kalau pakai poster. Nggak awet. Mau ditempelin, rusak-rusak. Kemudian poster gambar presiden yang ditempel. Informasi gizi buat apa jajanan lagi? Nangkep ya? Karena latar belakang itu yang mungkin nggak awet. Saya presentasinya di bulan November, Desember, kira-kira apa yang mau saya buat? Biar bisa bertahan lama. Tersedia di rumah keluarga, lama, dilihat terus, informasi gizinya ada. Karena kalau poster doang, udah nggak akan dilihat. Bikin apa? Berangkat dari masalah bahwa poster itu cuma ditempel sebentar tok, habis itu kletek, terus dibuki udang wae, terus gue geden, bikin api, kan bakarnya pakai kayu, biar bikin api kan pakai kertas, pakai kertas itu kan, tapi apa media yang bisa bertahan lama sehingga ketika itu rutin dilihat informasinya mau nggak mau dapatlah nggak hilang-hilang. Bikin apa kira-kira? Kalender ya. Saya bikin kalender karena itu tahun baru. Akhir tahun. Semua orang di akhir tahun kan butuh kalender tahun depan. Minimal untuk lihat liburnya berapa. Tanggal ini libur atau enggak. Ulang tahun saya itu hari apa kan gitu pasti dilihat. Dan kalau kalender selama kalendernya bagus, itu kan pasti akan dipajang terus. Ketika dipajang kan mau nggak mau lihat informasi, sudahkah Anda minum air putih hari ini? Saya sampai di email saya tulis itu.
Jadi siapapun yang menerima email saya pasti dapat notifikasi di bawah pesan gizi. Saya ini ginjalmu minum minimal 2 liter per hari atau 18 gram. Jadi orang ada membaca email, siapa ada informasi. Saya dulu pakai kalender, nyetak kalender. Posternya bikin sendiri. Jadi kalender yang kayak di tempat soto itu tuh, kalendernya gede, informasinya ukurannya segede ini. Ini informasi di sini separuh lebih, kalendernya kecil. Kan kalau nggak mungkin dapat, nggak mungkin digunting gitu. Dan naruh bulannya, yang kotak ini kan digunting. Nah, di rutin gitu. Jadi kalau mau gunting nggak mungkin tuh gini. Nah, kan? Tujuannya adalah ya paling tidak poster itu bertahan 1 tahun ke depan dan dilihat terus. Kalau kalender kan nggak mungkin disimpan di belakang lemari, pasti muncul di dapur kayak atau mungkin di balik pintu dan jadi akan terlihat terus. Pernah lihat ini ya teman-teman ya? Ini punya teman-teman dari Lini Sehat di bawah asuhan Prof Hardin. Dia bikin patennya ini, bikin cakram. Salah satu dosen Unisa ketika nikah saya ingat banget hadiahnya adalah cakram souvenirnya. Tujuannya apa? Waktu saya tanya tujuannya kira-kira beliau, Mbak Anin dan Mas Bayu, kebetulan keduanya adalah anak gizi, yang satu UNDIP, yang satu UGM. Nikahannya souvenirnya ini, saya datang. Apa iki? Toko ado-ado di Semarang oleh ingin nih, kayak gitu. Tapi apa tujuannya? Dan yang dibagikan cuma satu. Yang indeks satu. Kalau saya nggak salah indeks. Kira-kira apa tujuan waktu saya tanya, kenapa sih motivasimu? Ini yang lain bikin kipas, yang lain bikin taplak, ini bikin cakram gizi. Hah? Ada motivasi apa? Gimana, Mbak? Ya, oke. Mungkin nggak dibuang. Mungkin nggak itu, apa lagi? Buang aja itu. Banyak nggak yang akan berpikiran melakukan seperti itu? Yang membuang itu. Buang ini. Buat kipas. Wah, semua banget. Kalau muncul itu kan buat tangkup ya. Ketika saya tanya tujuannya apa sih buat kayak gini, ternyata dia kan masih muda saat itu. Tujuannya kan berarti teman-teman yang datang kan masih muda. Mungkin belum semuanya menikah. Kalau kamu mau menikah, cek dulu IMT-mu. Kalau kamu besok sudah hamil, cek dulu di sini ada informasi di baliknya kan ada lagi. Informasi kalau dia hamil apa yang dicek, tingkah apa lilahnya dicek dan yang pertambahan berat badannya dicek. Jadi ada tujuannya. Jadi asumsinya itu akan bertahan lama. Tapi punya saya hilang. Karena saya beli yang baru. Dapat paketan ini kan. Jadi kalau punya yang lain, yang lama ditinggal. Enggak ya, itu cuma analogi aja. Edukasi buat laki-laki ya. Itu tadi saya sampaikan buat teman-teman laki-laki itu edukasi. Medianya seperti ini itu juga menarik karena nggak semua posyandu kadernya pernah lihat kayak ginian. Wah, gue apa aku ngitung-ngitung? Kamu berat badanmu apa? Lengkur ya? Lu ketahuan. Ada yang isinya cara makan, apa pilihan sarapan, pilihan makan siang, pilihan sayuran dan yang lainnya lengkap. Ini contoh media. Kalau mau dibagikan ya nggak apa-apa, saklernya 10.000 pulang gitu. Satu kipasnya 10.000 kurang dikit. Nah, itu edisinya cukup banyak. Ini media yang super mainstream yang waktu tadi saya sampaikan. Kakak kelas kalian ngeprint ini, terus kemudian melampirkan sebagai media di proposalnya mereka. Cuman download dari Kemenkes, kemudian disampaikan. Ya, enggak salah, tetapi jadi nggak punya pengalaman untuk menyusun media tersebut. Dan kalian bisa lihat, ini kan dia diabetes. Asumsinya untuk pasien atau yang dengan diabetes, so, kalau untuk pasien lagi tidur, lagi kesel, mumet, sedih, pengen balik, suruh baca nih dari sini, isinya tulisan lengkap ya.
Ini tulisan semua. Ini juga tulisan baru ada nih. Si merah. Nggak suka nasi merah. Jadi identik tuh orang diabetes harus makan nasi merah tuh karena leafletnya nasi merah. Boleh nggak orang diabetes makan nasi putih? Boleh. Kata siapa orang diabetes harus makan bekatul ataupun nasi merah aja? Bekatul instan aja loh, ada loh. Rice bran itu kan bekatul. Pernah makan itu? Pernah lah, praktek saya dulu kan pakai itu bekatul. Ya walaupun sensitif sensorinya kurang enak ya bekatul. Karena di sini sudah cenderung itu jadi makanannya ayam sama bebek gitu. Mas kita makan begatul, mending kita makan ayam dan bebeknya. Makan begatulnya sudah diwakilkan. Nah ini leaflet. Ya nggak salah dengan leaflet, tetapi ternyata kurang begitu optimal penggunaan. Ini game. Yang pertama pakai game apa namanya? Monopoli. Pakai game monopoli dan di setiap kotaknya ada informasinya atau pertanyaannya. Oh, mereka nanti ada kertas toh di sini toh pertanyaan toh. Bisa jawab pertanyaannya enggak? Bisa enggak? Jadi senang mereka. Media berikutnya, ini apa ya? Oh, ini media karena nggak mampu beli pasta gigi sama sikat gigi, ya sudah ngeprint pasta gigi dan sikat gigi. Di print, kemudian dicoba. Ini kalau sikat gigi pakai ini ya. Cara menuangkannya seperti ini. Jadi pasta gigi sama sikat gigi. Gamis, tapi pakai kertas. Karena nggak mampu menyediakan benda nyatanya. Kan mahal. Ada harganya lah. Nah, ini adalah edukasi untuk dari teman-teman dari kedokteran gigi. Ini adalah medianya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan. Setiap kotak ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan tersendiri atau informasi tersendiri. Kemudian ini, wah ini kalau mau ngeprint ini mungkin akan dibawa pulang gurunya. Gitu kan? Gurunya punya anak, aduh mas, mbak ini jangan dibawa pulang ya. Tak bawa pulang, saya ada anak di rumah gitu. Kalau kalian nanti nyetak kayak gini segede gambar. Ini adalah ular tangga. Mereka pakai ular tangga ini cetaknya bukan pakai matras gitu ya, tetapi pakai MMT loh, spanduk itu loh. Nah, spanduk jadi bikin bikin permainan ular tangga nggak usah sampai 100, nggak pulang-pulang nanti kalau sampai 100. Jadi ini cukup 36 kotak. Nah, mereka setiap kotak itu dari pertanyaan-pertanyaan yang bicara tentang gizi dan makanan sehat. Oh, naik turun, wah kamu nggak bisa jawab, turun. Oh, kalau bisa jawab misalnya naik. Nanti siapa yang dulu-duluan dari atas, oh ternyata kamu pemenangnya hari ini dapat game bisa seperti itu. Nah, ini ukurannya berapa? Mungkin 4 kali 3 ya, atau 3 kali 3 karena kotak. 3 kali 3. Berarti kalau dibuat rupiah, 33 kali 3, 1 meternya itu 16.000. 1 meter persegi 16 dikalikan 3 kali 9. Ya enggak sampai 200.000 medianya segede ini. Kalau kamar kos kalian 3 kali 3, kasurnya keluarin dulu semuanya. Kemarin keluar jadikan itu karpet. Itu gizi banget ya. Aku tuh anaknya gizi banget loh. Nanti misalnya di kamar kalian di sini ada kasur di sini terus ini anak itu pasti senang nih kalau kamu bikin medianya seperti ini. Posyandu nggak pulang-pulang nih, yakin guys. Tapi kalau lansia ya nggak bisa ya. Lansia suruh kayak gini tuh nggak bisa ya. Nih kalian lihat dadunya seperti apa ya? Bantal pakainya. Bantal dadu. Kemudian makin ke arah gadgeting, mulai ada informasi secara aplikasi. Jadi lewatnya game. Jadi di sini ada berbagai macam game untuk memberikan informasi khususnya saat itu tentang COVID. Karena kalau lewat poster, bias, iklan, bias, kita pakai game tanpa sengaja sudah belajar tentang penanganan dan pencegahan COVID saat itu.
Pernah lihat ini? Di mana? Kira-kira itu buatan sengaja ditabrakin terus ditempelkan atau enggak? Ketika kalian lihat itu apa inti edukasi yang dimaksudkan oleh jasa marga? Jangan ngebut, kalau ngebut kayak gini kan gitu kan. Ya, terus kamu ngebut enggak? Ah enggak apa-apa ngebut ini gitu kan. Karena motor, ini kan mobil. Akhir sebenarnya motor. Contoh pengendara yang nggak taat iklan di atas gitu, dan motor di bawahnya. Pengendara ini tidak mengikuti anjuran mobil ini dipasang. Ya itu jadi benar-benar kecelakaan, keluarga juga ngapainlah dibawa pulang, dikiloke ya mungkin nggak banyak yang laku, wong kecelakaan toh tempel kewae di situ. Nggak akan dicuri juga. Orang jadi akan lebih paham. Ini motor ini bukan bukan yang kecelakaan, ini bukan parkir. Ya, dulu pernah ada yang tabrak di warungnya di Banten, yang mana? Ada guys. Oh, apakah kamu akan melakukan hal serupa lagi? Tidak. Apakah ada satu, Mbak? Mbak kan ketabrak. Ada poin yang kamu salah nggak? Wan memang nggak sekolah. Sudah pelan tapi orang lain belum tentu ya pelan ya. Nah, mungkin lebih baik berhenti aja. Tonton aja. Nanti masih akan tetap diomong orang. Kita kan senengnya julid kan ngomongin orang. Punya motor, ada bensin, nggak gembes, ngapain dituntun kan gitu. Dan nggak ditabrak. Nah itu salah satu bentuk media, tapi kan nggak cuma poster. Kalau mau poster balik sudah hilang. Jadi taplaknya warteg biasanya pakai baliho itu, bekas-bekas baliho. Nah ini pakainya benda nyata, awet, kehujanan kena petir pun nggak apa-apa. Sejak saya kuliah sampai sekarang masih ada. Warnanya kayaknya belum banyak berubah. Oke, itu media yang hari ini bisa disampaikan. Oke, punya banyak banget ya ternyata. Padahal saya sudah coba untuk cerita-cerita banyak loh. Nggak usah dipaksain juga. Saya masih ada proposal yang belum saya baca. Oke, di sini ada tugas buat teman-teman untuk mencoba untuk pengalaman secara langsung. Silakan kalian berdiskusi di dalam kelompok. Mau 1 jam setelah ini kalian berdiskusi, silakan. Mau di rumah aja Pak, gimmick aja, gimmick aja. Diskusi memanfaatkan waktu gimmick banget ya. Mau besok waktu tanggal 1 silakan. Mau 24 jam sebelumnya silakan. Yang jelas besok di Senin pertemuan besok teman-teman bisa menyampaikan medianya. Harapannya itu adalah media yang final. Nanti teman-teman akan saling mengkritisi, memberikan masukan. Jadi kelompok yang lain itu punya media yang makin bagus. Bukan berarti hasil kalian awal jelek juga, tapi dapat masukan baru. Ya, setiap kelompok silakan nanti mempersiapkan diri untuk mempresentasikan tugas kalian sesuai dengan sasarannya. Mau berubah seperti yang tadi disampaikan? Boleh. Pak, saya mau berubah pakai ini aja. Boleh, silahkan. Ya, tadi ada mayoritas 9 pakai leaflet, brosur, PPT, poster. Kalau kalian mau berubah, monggo. Masih ada jalan untuk bertobat. Ya, saya menyampaikan bahwa itu media yang mainstream. Tapi bukan berarti salah, enggak. Tapi itu mainstream. Orang ketika leaflet. Tapi kalau orang dapat sesuatu yang baru nih, ngapain? Mungkin akan lebih tertarik. Ya, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ada yang mungkin ditanyakan atau ingin disampaikan terkait ide media kalian masing-masing di tugas kalian? Ada? Sampun? Oke, kalau sudah saya cukupkan siang hari ini. Terima kasih sudah kuliah.
sampai siang hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, selamat siang.